Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala Raja. Amazing grace. Anugerah yang ajaib yang Tuhan sediakan buat kita karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Katakan amin. Saudara, bulan September ini kita masuk dalam subtema yaitu Grace Loves Our Family. Anugerah akan membuat kita mengasihi keluarga kita. Saya percaya, saudaraku, bahwa membina sebuah keluarga tidak semudah seperti yang dibayangkan. Membina sebuah pernikahan, sebuah keluarga, bukanlah seperti film drama Korea yang hanya sekedar isinya romantis dan keadaan-keadaan yang menyenangkan saja. Tetapi saya tahu bahwa setiap kita, baik saudara, anak-anak muda maupun saudara yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, keluarga-keluarga muda maupun saudara yang sudah menikah, sudah cukup lama, bahkan saudara yang mungkin dalam usia emas di mana saudara-saudara sudah menjadi single parent karena pasangan saudara sudah dipanggil Tuhan ke surga. Satu hal yang Tuhan mau katakan buat kita, walaupun tantangan dalam membina rumah tangga tidak mudah, tapi percayalah dalam anugerah Tuhan, Dia mau membuat pernikahan-pernikahan kita, keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia, yang percaya dan masih punya pengharapan. Ayo tepuk tangan yang paling meriah untuk keluarga kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Nah, hari ini saudaraku, saya akan mulai seri khotbah selama bulan ini tentang Grace Loves Our Family. Dan saya akan mengajak saudara untuk belajar firman hari ini dengan judul Romantika Pernikahan. Ya, romantika pernikahan. Bicara romantika pernikahan tidak hanya bicara soal yang romantis-romantis. Karena kata romantika itu juga punya arti tentang lika-liku kehidupan. Saya percaya saudaraku bahwa memang banyak tantangan demi tantangan. Ada gunung dan lembah, ada lika-liku yang harus kita lalui dalam rumah tangga. Tetapi saudaraku, tetap salah satu pepatah berkata begini, dalam menghadapi posisi keluarga apapun juga, kita tetap harus jatuh cinta berulang kali. Tetapi harus terhadap orang yang sama. Katakan amin, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, sebelum kita akan melanjutkan dan belajar apa itu romantika pernikahan, kita akan saksikan lebih dulu sebuah klip tayangan berikut ini yang mau membuat kita membuka mata apa perbedaan sebelum orang menikah dan apa yang terjadi setelah orang menikah. Mari kita saksikan klip ini untuk membuat dan menjadi refleksi dalam keluarga kita masing-masing. Tuhan memberkati saudara. Nah, saudara sekalian, Tuhan mau agar rumah tangga kita, keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Nah, sama seperti Tuhan Yesus ketika Dia mengajar kepada banyak orang, menggunakan banyak perumpamaan atau ilustrasi yang ada di sekitarnya untuk memudahkan apa yang Dia mau sampaikan. Maka hari ini saudaraku, saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman dengan sebuah gaya yang berbeda. Dan kita melihat seharusnya rumah tangga yang bahagia, yang walaupun penuh dengan lika-liku kehidupan, tapi bagaimana, dan kita akan melihat ada 7 ilustrasi, atau ada 7 gambaran yang seharusnya menjadi gambaran bagi keluarga dan pernikahan kita. Nah, yang pertama, saudaraku, kalau kita mau punya keluarga bahagia, maka pernikahan itu harus menjadi seperti sepasang sepatu. Kata bersama saya, pernikahan saya harus menjadi seperti sepasang sepatu. 2, 3. Pernikahan saya harus menjadi seperti apa? Sepasang sepatu. Kalau Anda lihat sepasang sepatu, Anda tahu saudaraku, ternyata walaupun punya kesamaan, tapi punya juga banyak perbedaan. Ada sisi kanan, ada sisi kiri. Nah, demikian juga antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara saudara dengan saudara yang lain, antara mertua dan menantu dan sebagainya. Dalam rumah tangga kita tentunya banyak perbedaan.
Tapi ingat bahwa perbedaan antara sepasang sepatu, sisi kanan dan sisi kiri, bukan berarti bahwa itu adalah bukti ketidakcocokan. Tapi Anda harus mengerti bahwa sepasang sepatu itu, walaupun berbeda, tapi justru saling melengkapi. Nah, rumah tangga akan bahagia kalau kita mau saling melengkapi. Perbedaan-perbedaan yang ada bukan bukti bahwa, oh itu saya dan dia berbeda, dan itu bukti kita tidak akan bisa bahagia. Tapi justru harus menjadi sebuah pasangan yang saling melengkapi. Lihat Alkitab berkata apa? Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Dan Anda harus mengerti bahwa, saudaraku, kalau kita menjadi sebuah keluarga, itu jauh lebih baik daripada ketika masih seorang diri. Kenapa? Karena mereka menerima upah atau berkat yang baik dalam jerih payah mereka. Saudaraku, lihat ayat ke-10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Ada sebuah pertolongan yang akan terjadi ketika seperti sepasang sepatu, walaupun punya banyak perbedaan, tapi suami istri saling melengkapi, saling menopang. Katakan amin. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat yang ke-11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Akan ada suatu suasana kehangatan dalam keluarga. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat 12, perhatikan. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, bagaimana seseorang bisa dikalahkan? Kalimat berikutnya, mari baca sama-sama. 2, 3. Dua orang akan dapat apa? Bertahan. Lihat bagaimana sebuah kehidupan rumah tangga yang saling melengkapi akan bisa bertahan. Tapi lihat kalimat yang terakhir. Mari baca sama-sama. 2, 3. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bukankah suami istri hanya 2? Kenapa digambarkan tali 3 lembar? Tali yang ketiga adalah Tuhan Yesus yang harus mengikat rumah tangga dan keluarga kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Suami istri pasti berbeda. Tapi pastikan seperti ibarat sepasang sepatu. Walaupun sisi kanan, sisi kiri. Tapi pastikan arah tujuannya harus sama. Katakan haleluya. Saudaraku, demikian juga yang harus kita sikapi dalam hidup ini. Saya sebagai gembala, saya melihat setiap rumah tangga pasti banyak perbedaan. Beda sifat, beda karakter, cara berpikir, latar belakang keluarga, pendidikan, usia, dan sebagainya. Termasuk beda hobi. Anda tahu, saudaraku, ada yang suami yang hobinya cari duit. Tapi ada istri yang hobinya shopping melulu. Nah, itu berbeda. Tapi bukan berarti bahwa itu bukti ketidakcocokan. Tapi saling melengkapi. Yang satu kerja terus, yang satu shopping terus. Haleluya. Nah, mari kita belajar. Ada yang satunya pendiam. Satunya cerewetnya minta ampun. Dan Anda harus tahu, saudaraku. Itu adalah sepasang suami istri. Bayangkan kalau seandainya suami istri sama-sama pendiam. Rumah seperti kuburan, saudaraku. Tapi kalau sama-sama cerewet suami istri. Rumah seperti apa, saudaraku? Pasar malam, saudaraku. Nah, akan ada banyak perbedaan. Saya dan istri juga banyak perbedaan. Tapi perbedaan yang kami ada bukanlah sebagai bukti bahwa kami tidak cocok. Oleh kemurahan Tuhan, Selasa lusa 9 September 2014, kami akan masuk dalam wedding anniversary yang ke-14 tahun. Tahun yang ke-14, semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Nah, saya mengalami yang namanya keluarga bahagia. Kenapa? Karena saya dengan istri walaupun banyak perbedaan, tapi kami jadikan perbedaan-perbedaan yang ada sebagai saling melengkapi.
Contoh, saudaraku. Saya ini didikan Belanda. Ya, karena atas saya ada yang Belanda. Lupa, lah Belanda kok hitam, Pak? Ini karena terlalu lama di penggorengan, saudaraku ya. Sementara istri saya itu didikan Chinese totok. Ayahnya, jadi ayah mertua saya yang sudah dipanggil Tuhan itu asli dari Tiongkok. Nah, pendidikannya berbeda. Saya didikan Belanda, belajar disiplin, belajar rapi dan sebagainya. Sementara istri saya, saudaraku, ya toh, ternyata pendidikan yang berbeda. Seringkali asal-asalan dan sebagainya. Nah, perbedaan kami bukan berarti bahwa kemudian kami ribut, tapi saling melengkapi. Kalau istri saya yang berantakin barang, saya punya tugas merapikan. Amin, saudaraku. Haleluya. Amin, saudaraku. Nah, demikian juga. Saya punya hobi yang berbeda dengan istri saya. Istri saya itu punya hobi, saudaraku. Kalau dikasih buku, dia akan baca buku dengan enjoy. Dia akan bisa cepat dari awal sampai akhir. Nah, kalau saya baca buku, pembukaan dan akhirnya. Tengahnya mana? Saya kasih ke istri, suruh dia baca. Nanti dia yang cerita sama saya. Itulah perbedaan, tapi saling melengkapi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang kedua, saudaraku, keluarga kita akan bahagia kalau keluarga kita, pernikahan kita mau menjadi seperti apa? Yang kedua, seperti Taman Eden. Kata bersama saya, seperti Taman Eden. 2, 3. Kenapa, saudaraku? Ya, seperti Taman Eden, bukan Taman Edian, saudaraku. Amin. Taman Eden. Nah, kenapa? Karena begini, saudaraku. Taman Eden itu diciptakan oleh Tuhan dan manusia, Adam dan Hawa, ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Taman yang terindah, taman yang tercantik, taman yang terluar biasa. Tapi Anda harus tahu apa yang dia harus lakukan ketika pernikahan kita seperti Taman Eden. Kita harus merawat dan memperindah Taman Eden dalam keluarga kita. Kok bisa, Pak? Bukankah Taman Eden sudah bagus? Mari kita lihat apa perintah Tuhan. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Alkitab berkata apa? Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Baca sama-sama, untuk apa? Untuk vacation. Amin. Oh, enggak. Untuk apa? Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ada 2 tugas yang harus dikerjakan oleh manusia Adam dan Hawa terhadap Taman Eden. Mengusahakan dan memelihara. Kata bersama saya 2, 3. Mengusahakan dan apa? Memelihara. Kita juga dalam keluarga, kalau kita mau menjadi keluarga bahagia, harus di Taman Eden yang harus kita maintenance, harus kita pelihara. Cinta itu nggak cuman butuh yang namanya falling love, jatuh cinta. Kita terbuai dengan film India. Hujan rintik-rintik, 2 orang jalan slow motion, waktu ketemu kemudian peluk-pelukan, cium-ciuman, dan selesai. Dan yang lebih hebat lagi film India, Anda tahu, setiap kali dia putar nari dan dia di balik pohon, langsung berubah bajunya. Selalu begitu. Pernikahan bukan ibarat film India. Yang hanya kita nikmati yang pokoknya indah. Tidak. Tetapi pernikahan itu seperti Taman Eden yang harus kita maintenance, harus kita rawat, kita jaga dengan baik. Katakan haleluya. Ya kan? Harus jaga. Tapi enggak cuman jaga, enggak cuman memelihara, tapi tugas yang berikutnya adalah mengusahakan. Kata bersama saya, mengusahakan. 2, 3. Nah, Anda tahu kata mengusahakan di sini dalam bahasa aslinya diterjemahkan dalam sebuah terjemahan to cultivate, atau memperindah, atau mempercantik. Jadi bayangin, Taman Eden yang sudah baik, nggak cuma perlu dirawat, di maintenance, tapi perlu di cultivate, perlu diperindah, perlu dipercantik. Nah, sama juga dalam pernikahan kita, saudaraku. Kalau kita sadar rumah di Amerika RS7, rumah sangat sempit sekali, sampai susah sekali selonjor.
Mari kita belajar memperindah dan mempercantik rumah tinggal kita supaya bukan seperti penjara atau seperti saudaraku, tempat yang jorok, tapi jadi seperti home sweet home, sehingga semua keluarga rasa betah karena kita merawat dan mempercantik rumah tangga kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Hal yang sama dalam komunikasi, hal yang sama juga dalam penampilan. Jangan cuman kalau waktu mau pacaran, tampilannya kita dilihat. Satu kaleng parfum habis sekali apel, saudaraku. Tapi, saudaraku, kalau sudah menikah, astagfirullahaladzim, saudaraku, itu. Anda tahu, saudaraku, baju daster 2 bulan belum dicuci, saudaraku. Dipakai terus, warnanya sudah tidak kelihatan lagi, saudaraku. Gambarnya sudah tidak jelas. Kenapa? Anda tahu jendela di sana sini, saudaraku. Dipakai terus, saudaraku. Dan dulunya waktu masih pacaran, baunya Prada, parfum apalagi Versace, saudaraku. Tapi sudah menikah, minyak goreng terus baunya, saudaraku. Dan kemudian bau lagi minyak angin, saudaraku. Minyak putih, saudaraku. Nah, belajar dong. Rumah tangga perlu di-maintain, perlu diperindah. Istri-istri, ya mari belajar. Tampillah yang sebaik dan serapi mungkin. Bukan cuman kalau mau pergi ke gereja, bukan cuman kalau ada kondangan, di rumah juga. Amin. Loh, lihat bapak-bapak mantuk-mantuk ini. Dia mengerti, dia peduli. Demikian juga para suami. Minimal, walaupun memang kita tambah lama tambah tua. Tapi minimal ya, jagalah penampilan, diperindah, dipercantik, diperganteng. Katakan amin. Katakan amin. Ya saya maklum, nggak mungkin kita bisa kayak muda lagi. Ya kan, dulu 6 pack perutnya. Ya kan, 6 pack, 6 bagian. Sekarang cuma 1 pack. Ya kan, dulu langsing gitu. Ya toh, tapi sekarang sudah pot belly mungkin saudara dan sebagainya. Tapi minimal belajarlah para suami-suami juga. Kenapa? Jaga supaya apa? Pernikahan kita ciptakan lebih indah, lebih cantik, lebih ganteng. Supaya apa? Ada suasana Taman Eden dalam rumah tangga kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Enggak selalu harus yang mahal kok. Katakan amin. Bisa yang sederhana, yang murah. Tapi ternyata, itu akan luar biasa indahnya. Nah, demikian juga antara orang tua dan anak. Hal yang sama perlu kita maintain. Perlu kita yang namanya perlu perindah hubungan antar keluarga. Supaya apa? Keluarga kita menjadi seperti Taman Eden. Sehingga betul-betul Tuhan hadir dan Tuhan mencurahkan kasih dan anugerahnya buat saudara dan saya. Katakan amin. Saudaraku, pelihara cinta juga. Jangan cuma pikir gini, Pak, cinta saya sudah dingin, Pak, sudah tawar. Anda harus tahu, nikah bukan cuma falling love. Menikah itu harus memelihara cinta. Katakan amin, saudaraku. Ya kan? Dulu, Pak, saya pegang tangannya baru jarinya nyetrum, Pak. Sekarang, Pak, enggak nyetrum-nyetrum. Nah, kembali, rawat cinta. Katakan amin. Sampai nyetrum kembali. Nah, kalau belum nyetrum dan sudah tidak nyetrum lagi, pegang colokan listrik sekali aja. Tanda engkau masih hidup, katakan haleluya. Ya kan, saudaraku? Belajar untuk apa? Rawat keluarga kita. Belajar percantik, perindah. Amin. Ya kan? Yang ketiga, saudaraku. Keluarga kita akan bahagia kalau kita mau menjadi seperti apa? Business partner. Atau rekanan bisnis. Loh, maksudnya apa, Pak? Masa keluarga kayak bisnis? Bukan. Tapi Anda tahu prinsipnya apa? Suami istri itu seperti 2 orang yang berpartner. Dengan saham 50%, 50%. Saham 50%, 50%. Sama sahamnya. Dan Anda tahu akibatnya apa? Berarti kedudukan dan otoritas antara suami istri sama. Kalau partnernya 50%, 50%. Dan Anda tahu Alkitab mengajar apa? Kalau kita belajar menciptakan rumah tangga kita seperti bisnis partner. Artinya apa? Sama kedudukannya. Berarti harus ada yang namanya saling menghormati. Respect each other. Saya ingat saudaraku sekian tahun yang lalu.
Saya pernah diajak untuk menyelesaikan masalah 2 orang keluarga yang berpartner bisnis. Ribut berantem. Lalu saya tanya, ini sahamnya berapa persen? 50% Pak. Tapi isinya, saling merendahkan. Isinya, saling ketidakpercayaan. Akibatnya berantem terus dan bisa pecah. Tapi rumah tangga harus ada saling menghormati. Lihat Alkitab mengajar apa. Petrus itu ngajar begini. Anda tahu saudaraku Rasul Petrus, Santo Petrus, atau Simon Petrus? Saudaraku, saya mau tanya sama saudara. Petrus itu menikah atau tidak? Menikah atau tidak? Menikah. Loh, kok bisa Pak? Baca di Alkitab. Yesus pernah menyembuhkan mertua Petrus. Amin. Loh, kalau Petrus punya mertua, berarti Petrus apa? Punya istri. Nah, Petrus ternyata punya pengalaman. Apa yang dia katakan tentang pernikahan. Lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Lihat. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham. Ini berarti kalau sudah seperti bisnis partner, lihat istri harus respect, tunduk, hormat kepada Abraham, kepada suaminya. Seperti Sarah taat kepada Abraham. Dan menamai Abraham apa? Saudaraku baca keras, para wanita, baca apa? Baca apa? Sarah nyebut suaminya apa? Jongosnya. Bukan, saudara. Apa, saudaraku? Tuannya. Lihat, sebuah respect, sebuah rasa hormat. Maaf, saudaraku, berapa banyak suami kalau manggil istri kalau manggil suaminya, aduh, saudaraku, mengerikan sekali. Tapi saya berdoa supaya di sini semua kita, para istri-istri, respect sama suami. Amin. Ada yang amin. Amin atau aman? Amin. Ya toh, walaupun banyak kekurangannya, tapi istri tetap harus hormat kepada suaminya. Ya, yang khotbah laki-laki, bela laki-laki. Mari kita belajar. Petrus pernah menikah. Lanjut ayat berikutnya. Ayat yang ke-7, lihat. Ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Hiduplah bijaksana. Enggak boleh sembarangan. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ingat, dengan istrimu. Bukan dengan istri-istrimu. Amin. Dengan apa? Dengan apa? Istrimu. Anda tahu kenapa Petrus berkata dengan istrimu? Selain karena itu perintah Tuhan. Karena Petrus juga ngalami. Anda tahu, saudaraku, kenapa Petrus sampai menyangkal Yesus 3 kali? Anda tahu? Karena Petrus sempat sakit hati sama Yesus. Kenapa mertuanya disembuhkan? Nah, jajok ya. Seandainya mertuanya sakit dibiarkan mati, Petrus akan bahagia. Gara-gara disembuhkan, makanya Petrus agak kepahitan dengan Yesus. Nah. Anda tahu? Kenapa Raja Salomo itu, saudaraku, akhir hidupnya murtad tinggalkan Tuhan? Karena Alkitab mencatat, Salomo punya gundik dan isi 1.000 orang. Bayangin, 1.000 orang. Itu sama artinya Salomo punya mertua 2.000 orang. Petrus aja mertua cuma 2 orang, saudara. Apalagi Salomo 2.000 orang. Maka Salomo akhirnya tinggalkan Tuhan. Nah, kembali. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah. King James Version mengatakan a weaker vessel. Sebuah bejana yang lemah, yang rentan, yang fragile. Hormatilah mereka. Hai suami-suami, hormati istri Anda. Katakan amin. Hormatilah mereka sebagai apa, baca keras? Teman pewaris. Dalam terjemahan lain katakan sebuah partner. Atau saudaraku sama dengan kongsi dagang. Teman pewaris dari kasih karunia. Yaitu kehidupan supaya doamu. Apa baca keras? Jangan terhalang. Kalau istri tidak hormat sama suami, doanya terhalang. Kalau suami tidak hormat kepada istri, doanya terhalang. Kalau anak tidak hormat kepada orang tua, doanya terhalang. Kalau orang tua juga tidak menghormati anaknya, doanya terhalang. Dan itu bicara apa? Berarti kalau doa terhalang, berkat juga terhalang. Berarti rezeki mampet. Berarti kita tidak hidup dalam berkat, tapi dalam kutuk. Saya berdoa dalam nama Yesus. Biar tidak ada seorang pun di sini yang hidup dalam kutuk. Tapi biar keluarga kita diberkati. Luar biasa. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena bersama saya saling menghormati.
Katakan amin. Katakan amin. Lihat, kayak kongsi dagang. Untung ditanggung siapa? Bersama. Rugi ditanggung siapa? Bersama juga. Pak, setelah menikah saya baru tahu, Pak. Apa? Utangnya banyak. Makanya sebelum menikah, cek criminal background. Cek kredit history dulu. Tapi kalau sudah menikah, ya sudah. Namanya untung atau namanya rugi, hutang dan sebagainya, itu hutang bersama. Katakan haleluya. Iya kan? Tapi Pak, saya terlalu sakit pendeta. Dia telah menyakiti saya, terlalu sakit. Bagaimana saya bisa hormat sama dia? Si belatung satu itu. Terlalu menyakitkan. Mari kita belajar. Benang merah dari seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Yesus berkata begini. Apa yang kau ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuat lebih dulu kepada orang itu. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Suami mau dihormati istri, jangan tuntut hormat dulu. Suami harus belajar menghormati istri dulu. Istri menuntut mau dihormati suami, hormati suamimu dulu. Tabur yang baik. Orang tua marah karena anak tidak hormat. Orang tua, taburlah dulu respect kepada anak. Dan nanti lihat, apa yang kau lakukan, kau tabur dengan baik, engkau akan tuai juga dalam keluarga saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Seperti partner bisnis. Yang ketiga, yang keempat sekarang. Pernikahan itu harus menjadi seperti apa? Seperti sungai. A river. Sungai. Anda tahu kenapa seperti sungai? Sungai kalau dangkal. Cetek. Dangkal. Maka bunyi riuh airnya gemericik. Tapi sungai yang dalam, maka bunyi riak airnya tak lagi terdengar. Dan Anda tahu bahwa sungai yang dangkal, tidak ada ikan besar. Yang ada ikan teri, atau bahkan tidak ada ikan. Tapi sungai yang dalam, ikannya besar-besar. Rumah tangga kita, keluarga kita harus menjadi seperti sungai. Yang bukan cetek, yang dangkal, yang ribut melulu. Suami istri kalau isinya cekcok terus, berantem melulu, itu masih dangkal. Tapi kalau suami istri, sudah tak terdengar lagi ributnya. Berarti mereka punya kedalaman dan punya kedewasaan. Dan Anda harus tahu kalau pernikahan kita semakin mendalam, semakin dewasa, percayalah berkat ikan yang besar, berkat Tuhan dicurahkan secara luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Lihat Rasul Paulus berkata apa? 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, childish, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sampai kapan kita terus jadi childish, kanak-kanak? Katakan bersama saya, sekarang. Katakan bersama saya, 2, 3. Kurang keras. Katakan bersama-sama, sekarang. Sesudah aku menjadi dewasa. Sudah dewasa. Katakan bersama saya harus jadi dewasa. 2, 3. Aku meninggalkan. Siapa yang berkeputusan meninggalkan? Orang lain atau kita sendiri? Halo? Kita sendiri. Aku meninggalkan. Katakan bersama saya, aku meninggalkan. Apa? Sifat kanak-kanak itu. Apa sifat kanak-kanak? Ucapan kanak-kanak. Perkataan kanak-kanak. Perasaan anak-anak. Cara berpikir anak-anak. Kalau rumah tangga kita mau dalam berkat Tuhan, jadilah di sungai yang mendalam. Semakin dewasa. Karena Anda tahu kedewasaan tidak bisa diukur oleh usia.
Ada orang sudah tua, begitu dewasa, matang. Jujur, berapa banyak orang tua kembali kayak anak kecil. Ngomongannya kayak anak kecil. Feeling perasaannya kayak anak-anak. Lalu apalagi saudaraku? Semua tindakannya, cara berpikirnya kayak anak-anak. Tapi Anda lihat ada orang muda yang begitu kanak-kanak. Sekya. Tapi ada orang muda yang begitu dewasa. Berarti tidak tergantung dari usia. Tidak tergantung dari berapa lama Anda menikah. Tapi tergantung keputusan saya dan keputusan saudara. Dan apakah kita berkata, mulai hari ini aku tinggalkan semua sifat kanak-kanakku. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Lah kalau nikah, kumis sudah tambah tebel, rambut sudah tambah botak, tapi terus kayak anak-anak terus. Ya ribut terus. Mari belajar jadi dewasa. Amin. Katakan amin. Ya kan? Mari belajar. Kenapa? Keputusan kita. Lihat anak saya Betani. Nanti bulan depan umur 3 tahun. Anda tahu? Kesukaannya adalah apa? Princess. Dia sering kali menyebut dirinya Princess Betani. Saya bilang, amin. Amin, saudaraku. Ya kan? Dia punya impian. Princess. Dan Anda tahu mainan kesukaannya adalah apa? Yang sekarang lagi suka boneka Barbie. Ada yang kasih, saya lihat, oh cantik. Saya imani dalam nama Yesus. Secantik ini kau Betani. Amin. Amin, saudara. Doain. Satu hari saya pulang dari pelayanan kaget. Boneka Barbie-nya, rambutnya kriwul semua. Saya tanya, Betani ini boneka rambutnya kok kayak begini? Dia berkata, saya keramasi. Astagfirullahaladzim. Jadi bonekanya dikeramasi. Habis keramas, begitu kering rambutnya kriwul semua. Jabrik semua. Terus dia pandang saya, dia nangis. Kenapa jelek? Nah kalau anak saya umur 3 tahun, ketika dia lihat itu, dia nangis. Dan dia waktu saya, sebagai orang tuanya saya lihat, lalu kemudian tiba-tiba saya, anak dan papa sama-sama nangis. Loh, siapa orang tuanya, siapa anaknya? Tentunya saya sebagai orang tua yang lebih dewasa, saya tidak mementingkan emosi. Saya lihat masalahnya apa. Solusinya apa? Oh, rambutnya habis keramas. Saya ambil sisir saya, pelan-pelan satu-satu cerek, untung tidak botak. Dan jadi rapi, dia senyum. Dia bilang, terima kasih Papa. Tapi saya bilang begini, besok jangan dikeramasi lagi. Anak-anak begitu menghadapi masalah cuman emosi. Cuman ribut. Dangkal masih ada. Tapi kalau orang sudah dewasa, dia tidak akan ribut. Seperti sungai yang dalam. Pikirannya pun matang. Dan dia lihat, oh inti masalahnya apa. Dan dia cari solusi. Selesaikan dengan baik. Lihat rumah tangga juga begitu. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang keberapa sekarang? 5. Pernikahan bahagia harus menjadi seperti apa? Seperti safety deposit box. Anda kalau punya di rumah atau Anda punya rumah punya safety deposit box di bank, lihat. Itu harus ada 2 anak kunci yang harus sama-sama dimasukkan dan sama-sama berkeputusan untuk dibuka. Seandainya salah satu anak kunci mau membuka, yang satu tidak mau, biar di dalamnya ada begitu banyak harta kekayaan, nggak bakal terbuka. Safety deposit box menggambarkan apa? Keluarga harus punya kesepakatan. Katakan bersama saya kesepakatan. 2, 3. Lihat, bukan satu paham, tapi kesepakatan. Artinya apa? Walaupun berbeda-beda cara pandang, cara pikir, tapi mulai berkata, aku sepakat. Agree. Walaupun berbeda. Gereja juga sama.
Dalam keluarga juga sama. Dalam masyarakat juga sama. Kalau kita maunya sendiri, nggak mau sepakat, ribut melulu. Tuhan Yesus memberi sebuah rahasia hidup diberkati. Lihat Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Kalau yang ngomong saya mungkin Anda bisa ragukan. Tapi kalau ngomong Yesus, powerful. Dan lagi aku Yesus berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini, baca keras apa? Kurang keras. Apa? Coba lihat sebelahmu, dekatkan ke telinganya, ngomong yang keras, sepakat. Amin, saudaraku. Sepakat meminta apapun juga, baca sama-sama 2, 3, permintaan mereka itu akan apa? Dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Yang mau katakan amin. Makanya begini, belajar sepakat. Gereja akan bertumbuh kalau semua kita sepakat. Katakan amin. Ya, keluarga, pekerjaan sama. Kalau sepakat, pasti akan bertumbuh. Berkat dicurahkan. Doa kita, Tuhan jawab. Belajar sepakat. Ada seorang pendoa yang satu hari waktu sembahyang dikasih Tuhan penglihatan. Jadi bawa Tuhan lihat ke surga. Dan waktu di surga dia kaget. Ada 4 gudang-gudang. Waktu dia lihat, dibawa malaikat, lihat gudang pertama, dia kaget. Semua isinya organ tubuh manusia. Ada jantung, paru-paru, ginjal, macam-macam. Kaki, mata, otak. Gitu. Terus dia tanya sama malaikat, ini gudang apa? Ini gudang persediaan organ tubuh manusia. Kalau sampai ada anak-anak Tuhan di dunia berdoa, mereka minta kesembuhan. Maka kalau Tuhan approve, Tuhan akan perintahkan malaikat, bawa itu dan masuk ke dalam tubuh orang itu. Maka orang itu alami kesembuhan ilahi. Dibawa lihat ke gudang yang lain. Isinya uang, permata, emas. Wow! Lalu dia tanya, ini apa? Ini gudang berkat. Ketika anak-anakku berdoa dan butuh berkat. Kalau Tuhan approve, dia akan perintahkan para malaikatnya. Bawa berkat itu ke surga. Dari surga ke bumi. Lalu dia lihat lagi ada satu gudang. Barang-barangnya kayak dipaket tapi berantakan semua. Lalu ini orang tanya, malaikat, ini gudang apa? Ini gudang pengiriman barang. Nah terus, kok ada yang berantakan? Itu barang yang sudah dikirim. Tapi begitu mendekati rumah penerimanya, ternyata berantem, ribut, berantakan, berantem terus, enggak sepakat. Lalu apa yang terjadi? Maka kami para malaikat, lapor ke Tuhan. Tuhan, suami istri ribut, berantem. Bagaimana? Tuhan ngomong, cancel. Terus, bawa balik pulang ke surga. Mau berkatmu di cancel? Jangan. Daripada di cancel, kasih ke rumah saya aja. Kalau istri mau di Amerika, suami sudah nggak tahan mau pulang Indonesia, nggak sepakat. Nggak ada berkat. Belajar sepakat. Yang satu minta mobil Honda warna hitam. Yang satu minta Toyota warna merah. Tuhan dan malaikat bingung. Yang mana yang dijawab? Belajar sepakat. Tidak ada yang amin. Amin. Kenapa? Karena kesepakatan akan membuat surga membuka pintunya. Ibarat pintu safety deposit box. Maka berkatnya dicurahkan luar biasa. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Yang keberapa sekarang? Yang keberapa? 6. Pernikahan kita, keluarga kita akan bahagia kalau apa? Kita jadikan keluarga kita seperti apa? Batu permata.
Lihat para wanita kalau sudah lihat yang itu, langsung. Culong. Ada yang bilang sama saya, Pak, saya kerja sekian tahun di Amerika, cuman cari segenggam, Pak. Oh ya, segenggam apa? Berlian. Nah, Anda tahu kenapa rumah tangga kita harus menjadi seperti batu permata? Karena Anda tahu bahwa batu permata tidak akan bernilai tinggi sebelum melewati proses pemotongan, pemolesan, sampai dibentuk dan jadi indah dan bernilai tinggi. Dan keluarga menjadi seperti batu permata, bicara apa? Keluarga harus tahan uji. Lewati semua proses demi proses hidup ini. Dan Anda tahu, saya walaupun tidak terlalu ahli soal permata. Jadi kalau sudah tanya sama saya permata, jangan tanya saya. Kalau Alkitab, tanya saya. Amin, Sobu. Tapi minimal, Anda mengerti bahwa sebuah berlian, itu nilainya tergantung dari 4C. Apa itu 4C? Pertama, karat. Ditimbang berapa karat? Beratnya, karat. Kedua, clarity, kejerniannya. Atau beketek, nah itu lain soalnya. Jernih atau enggak? Yang ketiga C, yang ketiga adalah apa? Cuttingnya, potongannya. Ya. Terus yang keempat, apa tadi? Hah? Apa? Ya sudahlah itu. Saya kan adalah ahli, saya ngomong jujur. Tapi minimal saya tanya kepada orang yang ahli permata. Sudah tahu? Satu butir berlian itu ternyata kalau yang jenis tertentu ya, kan banyak jenis potongannya. Ada yang bentuk oval, ada yang bentuk kayak hati dan sebagainya. Ada yang kotak dan sebagainya. Pak, saya punya banyak, Pak. Betul, sudah punya banyak. Amin. Saya juga di rumah punya banyak gula. Tapi rumahku di surga banyak sekali. Amin, saudaraku. Nah, Anda tahu, saudaraku, ternyata satu berlian, kalau tidak salah ya, ada yang teman yang cerita, potongannya itu 99 potongan. Hampir 100 potongan. Cutting. Kalau tidak percaya, hitung sendiri. Lah Pak, 1/4 karat Pak, ngitung. Ya, hitung sendiri, saudara. Pakai kaca pembesar kali. Tapi Anda tahu. Nah, sama juga dengan keluarga. Lihat Alkitab berkata apa? Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan apa? Sesamanya. Seringkali sikap perkataan suami menjadi seperti pisau yang memotong, yang menyakitkan istri. Tapi hai para istri, jadikan semua itu bukan sebuah kepahitan, tapi sebagai proses untuk engkau tampil lebih cemerlang lagi di hadapan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Demikian juga para suami, seringkali perilaku istri Anda seperti sesuatu yang menyakitkan. Tapi izinkan itu dan terus tahan uji. Supaya apa? Betul-betul pernikahan kita seperti permata yang bernilai luar biasa. Yang ketujuh, yang terakhir. Keluarga kita akan jadi bahagia kalau apa? Pernikahan kita harus seperti lari maraton. Kata bersama saya, lari maraton. 2, 3. Kata bersama keras, lari maraton. 2, 3. Jangan seperti lari sprint. Saya sih memang bukan pelari. Saya nggak suka lari. Saya suka duduk dan makan. Tapi ada orang-orang yang suka lari kan. Minimal Anda tahu, saya pelajari apa bedanya lari sprint dengan lari maraton. Lari sprint jaraknya 100 meter. Ada yang 200 meter. Paling panjang 400 meter. Tapi lari maraton, yang internasional loh ya, itu 42 kilometer, 195 meter. Bayangin, kurang lebih 42 kilometer.
Sementara lari sprint cuma 400 meter paling panjang. Ini 42 kilometer, bayangin. Dan Anda ngerti saudaraku, kalau lari sprint, itu waktu mau start, seringkali jongkok, ya kan? Lalu kemudian mukanya, wajahnya kalau Anda lihat sudah kayak mau makan orang. Semangatnya luar biasa, begitu dor, langsung dia lari kencangnya untuk apa? Siapa yang cepat lebih dulu sampai ke finish. Lari maraton lain. Startnya Anda lihat, biasanya cuma berdiri, nyantai. Begitu pita dipotong tres, mereka lari santai. Larinya santai. Kenapa? Jauh, 42 km ya kan, nyantai. Kenapa? Karena mereka harus apa? Jaga stamina. Karena kalau di awal mereka lari kenceng kayak sprint. Di awalnya mungkin cepat. Di tengah habis tenaga, mati. Lari, tapi begitu di tengah, mulai mereka percepat. Mendekati garis finish, tambah kenceng. Dan itulah bedanya lari maraton dan lari sprint. Anda harus tahu pernikahan bukan hanya cuma untuk setahun, 2 tahun. Menikah untuk seumur hidup kita. Dan itu butuh yang namanya cinta sampai akhir. Cinta yang kuat sampai usia maut yang telah memisahkan kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kenapa? Survei membuktikan rata-rata suami istri itu mencapai usia pernikahan 50 tahun. Jadi kalau 25 tahun itu apa namanya? Perak. 50 tahun itu apa namanya? Golden, emas. 75 tahun itu namanya apa? Suasana surga. Ya, jarang ya menikah ulang tahun pernikahan 75 tahun ya. Ada? Jarang sekali, sudah langka sudah itu. Ya kan sudah kalau nikahnya umur 5 tahun sudah ya. Jadi umur 80 menikah umur 75 tahun. Enggak. Nah, Anda tahu saudara. Ternyata begini. Jadi kalau saudara-saudara Anda menikah, Anda harus berkeputusan untuk Anda setia, Anda mencintai pasanganmu seumur hidup. Bayangin. Kalau saya wedding anniversary yang ke-14 tahun. 14 tahun. Berarti saya harus terus ketemu istri saya tiap hari. Masih berapa lama? 36 tahun lagi. Saya sudah 30 tahun Pak. Selamat. Masih ada 20 tahun lagi. Saya baru menikah 2 tahun Pak. Anda masih ada 48 tahun lagi. Belum menikah Pak. Welcome to the club. Nah, stamina cinta, kesetiaan kita harus kita terus pertahankan sampai garis finish. Tuhan menjemput kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya langsung aja. Ternyata pernikahan bahagia tidak turun dari langit. Tidak terjadi otomatis. Tetapi membutuhkan campur tangan Tuhan. Serta usaha bersama. Pernikahan kita harus menjadi seperti apa? Sepasang sepatu. Saling melengkapi. Taman Eden. Harus kita rawat. Kita perindah, percantik. Harus lebih bisnis partner. Saling menghormati. Seperti sungai yang punya kedalaman dan kedewasaan. Seperti safety deposit box, harus ada kesepakatan. Seperti batu permata yang tahan uji. Dan lari maraton, setia, cinta, sampai akhir. Kemarin di Bethany Share Love, ada facial gratis. Dan yang facial tanya sama saya, Pak Lukas mau? Saya begini. Dan saya duduk dengan tenang. Muka saya dikerjain. Cuman saya mikir, kok enggak kayak di Indonesia ya? Kalau di Indonesia hidung itu dikerjain semua. Maklum, gratis. Isi saya lihat di Facebook. Karena anak-anak sengaja ngerjain saya. Lalu isi saya berkata, OMG.
Oh my God, saya balesin, biar suamimu lebih ganteng lagi. Ada yang komentar dan berkata, Bapak sudah ganteng kok tanpa facial. Tapi harap maklum, saya sadar sudah semakin tua. Keriput sudah mulai banyak, perlu facial. Supaya licin kembali. Lalat mencolok kepleset berkali-kali. Semua kita perlu memperindah pernikahan kita. Percaya dalam anugerah, pasti kita bisa bahagia. Yang percaya tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada kata terlambat bersama dengan Tuhan. Amin. Siapa mau tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan?